Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini akan membahas tentang dan hukum hukum dan HAM dalam Islam. Sebelum membahas tentang apa itu HAM dan bagaimana hubungannya dengan hukum dan HAM dalam Islam, maka kali ini kita akan membahas tentang hukum, makna atau hukum. Hukum merupakan konsep tentang hukum Islam. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat yang merupakan hasil pemikiran, yakni istinbat para mujtahid Islam yang didasarkan pada wahyu-wahyu Allah yang terdapat dalam Al-Quran, kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam masyarakat Indonesia semakin berkembang dan berbagai macam istilah tentang konsep hukum Islam. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya hukum Islam itu disebut sebagai syariat Islam. Ada juga yang menyebutkan secara fikih Islam. Namun, dari secara penyebutan keseluruhan, itu terkonsep dalam hukum Islam. Nah, kemudian prinsip-prinsip dari hukum Islam. Prinsip-prinsip dari hukum Islam ini dibedakan ada beberapa. Satu, ada tauhid. Tauhid itu merupakan sebuah pelaksanaan hukum Islam di mana dikarenakan sebuah ibadah merupakan bentuk perhambaan manusia kepada Allah. Artinya, manusia itu mempunyai kewajiban untuk melakukan ibadah sebagai bentuk penghambaan manusia itu kepada Tuhannya. Kemudian yang kedua yaitu keadilan. Keadilan ini eh, di mana berhubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, yaitu sesama eh, bagaimana mereka bisa melaksanakan hubungan antara sesama manusia atau masyarakat, hubungan antara dirinya dengan Tuhannya, dan hubungan eh, antara manusia dengan berbagai pihak yang terkait. Artinya, mendapatkan suatu keadilan itu bagaimana menetapkan konsep hukum yang sesungguhnya antara hubungan dengan lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Hukum Islam itu berfungsi bagaimana manusia ini bisa menghindari sesuatu yang jelek untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Itu fungsi hukum Islam. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya yaitu kemerdekaan dan kebebasan. Artinya, prinsip ini menghendaki agar agama dan hukum Islam tidak disampaikan dalam bentuk paksaan, akan tetapi dengan argumentasi atau pernyataan dan tauladan perilaku yang baik. Kemudian yang selanjutnya itu persamaan. Artinya, secara konsep fitrahnya, manusia itu oleh Allah tidak ada perbedaannya, yakni sama dengan eh, bentuk dan jenisnya sama, tetapi mungkin hanya akal yang membedakan. Kemudian di hadapan Allah, manusia itu sama, tidak ada perbedaannya. Tetapi ada yang membedakan paling bentuk bagaimana keimanan dirinya terhadap Tuhannya. Itu yang membedakan. Kemudian tolong menolong, artinya di dalam hukum Islam ini eh, mengajarkan kita bagaimana kita itu harus tolong menolong antara sesama manusia sebagai bentuk rasa saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang selanjutnya itu toleransi. Adanya toleransi artinya mereka itu saling menghargai dengan yang lainnya, baik secara perbedaan secara suku, bangsa, adat, dan semacamnya. Tetapi manusia itu harus mempunyai yang namanya toleransi atau perbedaan atau toleransi atau menghargai.
Kemudian karakteristik hukum Islam itu dibedakan ada takamul, yaitu sempurna. Artinya, eh, hukum Islam ini membentuk umat dalam satu ketentuan yang bulat, walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku. Kemudian yang kedua, wasatiyah, yakni hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang setimbang antara kejiwaan dan kebendaan. Kemudian ada harakah. Harakah ini hukum Islam yang mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Kemudian uang lingkup hukum Islam itu ada mencakup aspek ibadah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Khalik atau penciptanya. Kemudian yang kedua yaitu hubungan dengan keluarga seperti nikah, talak, wujud, warisan, waris dan semacamnya. Kemudian yang ketiga yaitu aspek muamalah, hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur berhubungan antara manusia seperti transaksi jual beli, hutang, piutang dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu mencakup aspek ekonomi seperti yang berkaitan dengan perkembangan kekayaan dan pemakaiannya termasuk hukum zakat, pijakan dan sebagainya. Fungsi hukum Islam ini dibedakan ada empat macam. Yang pertama, fungsi secara ibadah, di mana ajaran yang harus dipatuhi itu sebagai indikasi ketaatan seseorang. Kemudian fungsi amar ma'ruf nahi mungkar yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Kemudian tazwin wa Islam untuk mengatur tatanan kehidupan sosial untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman dan perbuatan yang membahayakan. Kemudian fungsi mengatur yang memperlancar interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. Kemudian membahas tentang HAM, hak asasi manusia. Bagaimana sejarah hak asasi manusia ini? Yaitu dimulai pada abad ke-8, bahwasanya para pakar Eropa itu berpendapat lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya Magna Carta pada tahun 1512 di Inggris. Makna Carta antara lain mencanangkan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan, yaitu membuat hukum, membuat aturan tentang suatu negara, tetapi bagaimana raja itu sendiri mempunyai kebebasan, tidak terikat dengan hukum yang diatur oleh atau yang dibuat oleh dirinya. Nah, dengan demikian, kekuasaan raja mulai dibatasi dan kondisi ini merupakan embrio bagi lahirnya monarki konstitusional yang beriktikat bahwa kekuasaan raja hanyalah berisikan simbol belaka. Kemudian, perkembangan HAM selanjutnya ditandai munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham ISIS dan Moistouki. Selanjutnya, pada tahun 1789 lahir pula The French Declaration yang antara lain disebutkan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dilakukan oleh pejabat yang sah. Kemudian dari itu lahirlah sebuah hak asasi manusia yang dalam deklarasi ini juga dipertegas adanya freedom of expression, freedom of religion, the right of property, dan hak-hak dasar lainnya. Kemudian HAM ini dirumuskan secara universal yang dikenal dengan Declaration of Human Rights yang disahkan PBB pada tahun 1948. Konsep HAM ini menurut Islam itu ada hak hidup, meliputi apa saja kewajiban dari HAM ini, hak hidup, di mana manusia ini berhak untuk eh, setiap makhluk itu terlebih lagi seorang manusia harus dihargai. Nah, saling menghargai. Kemudian yang kedua, martabat manusia. Artinya, manusia itu mempunyai kedudukan dan martabat yang tinggi. Kemudian, yang dimiliki manusia itu telah dianugerahkan oleh Allah merupakan fitrah yang tidak dapat dipisahkan dari manusia.
Kemudian prinsip persamaan. Manusia itu mempunyai derajat yang sama, hanya satu kriteria ukuran yang dapat membuat seseorang lebih tinggi derajatnya dibanding yang lain. Kemudian prinsip kebebasan menyatakan pendapat, prinsip kebebasan beragama, dan hak memiliki harta benda, hak atas jaminan sosial. Persamaan dan perbedaan dengan dengan konsep HAM Islam dan HAM Barat. Nah, pada dasarnya antara konsep HAM Islam dan HAM Barat sama-sama memperjuangkan hak kodrati manusia. Penetapan rumusan dalam pasal-pasal HAM Barat bertujuan untuk melindungi martabat kemanusiaan tanpa ada diskriminasi. Nah, persamaan itu dapat dilihat dari rumusan keduanya yang sama-sama memberikan satu untuk hak hidup, untuk hak untuk mendapatkan kebebasan, hak atas persamaan dan lain sebagainya. Itu sama-sama itu adalah hak manusia. Itu dari segi persamaannya. Namun perbedaannya antara HAM Islam dan HAM Barat terdapat pada standar sumbernya. Hak asasi manusia dalam Islam bersumber dari satu kepercayaan bahwa Allah dan hanya Allah sebagai pemberi hukum dan sumber dari segala hak-hak asasi manusia. Karena bersumber dari Tuhan, maka tak seorang manusia pun menguasai perintah, majelis atau ahli yang bisa membatasi atau melanggar dengan cara apapun hak-hak asasi manusia yang telah dianugerahkan Tuhan. Dengan demikian, HAM menurut konsep Islam berbeda dengan HAM menurut sudut pandang Barat. HAM menurut konsep Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu yang berpusat pada manusia. Dengan demikian, manusia sangat dipentingkan sebagai HAM. Tuh, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.